Kota Bontang memiliki jumlah penduduk sebanyak 186.869 jiwa dengan keragaman budaya dan suku yang mencerminkan kemajemukan. Nama: Sukmawati SKM NDH 34. Jabatan: Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Implementasi aksi perubahan dengan judul Perangkat Daya Upah dan PKA, Pemberdayaan RT sebagai agen dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Sebagai karyawan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana, kita memiliki budaya kerja berakhlak, yaitu 1. Berorientasi pelayanan, 2. Akuntabel, 3. Kompeten, 4. Harmonis, 5. Loyal, 6. Adaptif, 7. Kolaboratif. Adapun 10 budaya malu yang diterapkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana, yaitu 1. Terlambat masuk kantor, 2. Tidak ikut apel, 3. Sering tidak masuk kantor tanpa alasan, 4. Sering minta izin tidak masuk kerja, 5. Bekerja tanpa program, 6. Pulang sebelum waktu, 7. Sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, 8. Bekerja tanpa pertanggungjawaban, 9. Pekerjaan terbengkalai, 10. Berpakaian seragam tidak tapi dan tanpa atribut lengkap. Mengapa aksi perubahan ini perlu dibuat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati, saya selaku Kepala UPTD Kota Bontang. Dalam hal ini mengingat tingginya angka kekerasan pada anak dan perempuan Kota Bontang itu cukup tinggi setiap tahunnya dan terus terjadi peningkatan, sehingga kami melakukan aksi perubahan dalam bentuk sebuah inovasi, itu Perangkat Daya UPA dan PKA, yang kepanjangannya Pemberdayaan RT sebagai agen dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Harapannya dengan adanya inovasi tersebut, kita dapat menekan kasus kekerasan sampai ke tingkat RT, di mana tugas dan fungsi RT adalah tim reaksi cepat dalam rangka menemukan kasus kekerasan yang ada di wilayahnya, kemudian melaporkan ke tingkat tertinggi di tingkat kota UPTD PPA. Jika dilihat dari data, kasus korban kekerasan di Kota Bontang setiap tahunnya terus meningkat, khususnya kekerasan terhadap anak dan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Namun, setiap kasus kekerasan yang dilaporkan ke UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, akan kami tindak lanjuti dengan memberikan layanan hingga korban kembali mendapatkan hak-haknya. Berdasarkan jenis kekerasan, kasus tertinggi pada perempuan adalah KDRT berupa kekerasan fisik. Sementara itu, pada anak, kasus tertinggi setiap tahunnya adalah kekerasan seksual, di mana korban umumnya adalah anak-anak. Data kasus kekerasan juga dapat diidentifikasi berdasarkan wilayah kelurahan. Setiap kelurahan memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan kembali. Untuk itu, Reformer menggagas aksi perubahan Perangkat Daya Upah dan PKA melalui pemberdayaan RT sebagai agen dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Bersama, kita bisa mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tolak segala bentuk kekerasan dengan memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya UU TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Nomor 2 Tahun 2022. Untuk implementasi aksi perubahan ini, mengacu pada 8 tahapan kegiatan jangka pendek yang dilaksanakan selama 60 hari atau 2 bulan, yaitu pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 2 Desember 2024. Tahapan tersebut antara lain: 1. Koordinasi dengan mentor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mau konsultasi dengan Kepala Dinas dalam rangka menindaklanjuti rencana dari rancangan aksi perubahan yang telah dibuat dan memohon bimbingan mentor untuk menindaklanjuti kegiatan berikutnya yang berkaitan dengan tim efektif. Kegiatan koordinasi dengan mentor dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, berencana Kota Bontang di Gedung Gadis Bontang Lestari pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024. 2. Persiapan rapat dengan tim di UPTD PPA. Rapat ini membahas tentang 1. Aksi perubahan yang akan dilaksanakan. Kedua, rencana pembentukan tim efektif untuk membantu terlaksananya kegiatan aksi perubahan Perangkat Daya Upah dan PKA. Ketiga, pembuatan SOP dan standar layanan Perangkat Daya Upah dan PKA. Hasil dari SOP tersebut akan langsung disampaikan oleh Ibu Sukmawati, SKM.
Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui bersama berkaitan juga dengan SOP atau Standar Operasional Prosedur dari perangkat daya UPA dan PKA. Jadi yang pertama, ketika di tingkat RT ada laporan yang masuk atau RT mendengar bahwa ada kasus kekerasan yang ditemukan, dia harus segera menindaklanjuti kasus itu, mencari tahu, kemudian menganalisa kasus kekerasan ini, apakah kira-kira bisa diselesaikan di tingkat RT. Jika sifatnya kecil saja, misalnya KDRT tetapi tidak sampai ke kekerasan fisik, artinya bisa diselesaikan di tingkat RT, dan itu dalam bentuk mediasi. Ketika itu sudah tidak mampu lagi diselesaikan di tingkat RT, baru boleh ke PPA TBM yang ada di tingkat kelurahan. Jika di tingkat kelurahan juga tidak mampu, maka boleh melaporkan ke UPTD PPA. UPTD PPA akan siap melayani dengan beberapa layanan yang kami sediakan. Jadi ada layanan psikolog, kemudian ada layanan hukum, kemudian ada pendampingan, home visit, kemudian kami punya rumah perlindungan, dan kami juga ada layanan mediasi. Jadi ketika kasus-kasus kekerasan yang ada di masyarakat tidak sampai naik ke UPTD PPA, maka cukup selesai di tingkat RT. Jika RT tidak mampu menyelesaikan, maka boleh naik sampai ke UPTD PPA. Dan semua layanan yang ada di UPTD PPA itu gratis, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir berapa pembiayaan yang harus dikeluarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sosialisasi aksi perubahan dan rapat pembentukan tim efektif di internal Dinas Pemberdayaan Perempuan. Peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kabid dan seluruh karyawan Dinas P3AKB dan menghasilkan SK Tim Efektif nomor 278 tahun 2024 tentang susunan tim efektif pemberdayaan RT sebagai agen dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak atau disingkat dengan perangkat daya UPA dan PKA. 4. Rapat koordinasi dengan stakeholder terkait. Kelima, koordinasi dengan pihak kelurahan terkait rencana pembimbingan RT tersebut sebagai bentuk pencegahan kekerasan di masyarakat serta perluasan layanan UPTD PPA dalam penanganan kasus korban tindak kekerasan. Koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan dilakukan selama 1 minggu, mulai dari tanggal 21 sampai 25 Oktober 2024. Beberapa kendala ditemui ketika ingin bertemu dengan lurah. Antara lain, lurah sedang tidak di tempat. Namun setelah membuat janji terlebih dahulu, akhirnya dapat bertemu dengan lurah-lurah di 15 kelurahan. Walaupun di tengah kesibukan persiapan pilkada, namun seluruh lurah sekota Bontang Biak berkomitmen untuk mendukung inovasi tersebut dengan bentuk dukungan, akan menghimbau kepada seluruh RT untuk melaksanakan aksi perubahan tersebut. Lurah akan mengeluarkan SK Agen RT dan PPA RT, dan mereka sudah menandatangani komitmen kesepakatan bersama dalam proses pelaksanaan aksi perubahan perangkat daya UPA dan PKA dengan ikut berkontribusi dalam pembinaan dan pengganggaran, pembiayaan pelatihan bagi agen RT. 6. Penandatanganan komitmen bersama antara 3 kecamatan, 3 kelurahan, PA-TBM dari 3 kelurahan, kader serta UPTD PPA. Kegiatan penandatanganan komitmen bersama dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Oktober 2024, pukul 8.00, bertempat di ruang rapat Kecamatan Bontang Utara, yang dihadiri oleh PPA-TBM, DP3AKB, Forum RT, wartawan, UPTD PPA, dan advokat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka launching aksi perubahan perangkat daya UPA dan PKA. Pada akhir sesi, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh kecamatan, kelurahan, dan forum RT. Namun, masih banyak rencana tindak lanjut yang perlu segera dilaksanakan, yaitu pembinaan RT yang dianggarkan pada tahun 2025 melalui DPA APBD UPTD PPA. 7. Terlaksananya pembinaan agen masyarakat sebagai upaya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan anak sebagai case holding dengan sasaran salah satu kecamatan di Kota Bontang. 8. Monitoring evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan salah satu indikator dalam manajemen pengawasan pelaksanaan sebuah program. Namun, hasil kegiatan ini tidak berjalan sempurna, mengingat tanggal 28 November adalah masa pasca pilkada. Banyak anggota forum RT yang jatuh sakit atau masih sibuk dengan proses penghitungan suara. Akibatnya, kegiatan tidak dapat berjalan maksimal. Dari 20 anggota forum RT yang diundang,
hanya 8 orang yang hadir. Kegiatan tersebut juga memuat materi tentang mengenali kekerasan dan konsekuensinya dari sisi hukum pidana berdasarkan UU TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam pertemuan ini, belum ada kasus kekerasan yang dilaporkan. Namun, terdapat kendala berupa karakter masyarakat yang cenderung keras dan menganggap kekerasan sebagai hal tabu untuk diketahui oleh orang lain atau bersifat rahasia. Forum RT merasa perlu adanya bimbingan yang lebih teknis terkait aksi perubahan perangkat daya upah dan PKA untuk memaksimalkan tugas, fungsi, dan kinerja agen RT dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajian Dinawati selaku Sekretaris Daerah Kota Bontang tentunya menyambut baik inovasi yang dilakukan oleh Ibu Sukmawati untuk aksi perubahan yang berjudul Perangkat Daya UPA dan PKA atau pemberdayaan RT sebagai agen dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal ini menurut saya sangat penting karena saya melihat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bontang. Dan tentunya harapan saya dengan adanya inovasi ini, angka tersebut minimal tidak bertambah tapi bisa semakin menurun. Dengan adanya pemberdayaan dari RT-RT setempat yang bisa mendeteksi lah secara dini kalau ada perlakuan-perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mudah-mudahan dengan adanya inovasi ini anak-anak dan perempuan di Kota Bontang bisa terlindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian, selamat menjalankan inovasinya buat Bu Sukmawati. Sukses selalu untuk Kota Bontang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartika Sonda selaku konsultan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Mula Warman. Dengan melihat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bontang, maka saya menyatakan memberikan dukungan ikhlas dari peserta PKP Ibu Sukmawati pada aksi perubahan dengan judul Perangkat Daya UPA dan PKA. Pemberdayaan RT sebagai agen dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Untuk keberlanjutan dari inovasi tersebut, maka bentuk dukungan yang akan saya berikan adalah memberikan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan dan siap mendukung program-program Ibu Sukmawati dalam pencegahan kekerasan terhadap anak agar Kota Bontang makin dikenal dengan layak anak. Demikian dukungan yang saya berikan. Saya selalu buat Ibu Sukmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Cipto Mulyono selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. Dengan melihat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bontang, karena itu saya menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap inovasi dari peserta PKP Ibu Sukmawati pada aksi perubahan yang dengan judulnya Perangkat Daya UPA dan PKA, pemberdayaan RT sebagai agen dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Maka dari itu, dalam upaya mendukung aksi perubahan inovasi ini, tentu kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang banyak sekali memiliki siswa yang harus kita lindungi, kita jaga, kita rawat sebagai aset bangsa dan menjadi harapan masa depan bangsa. Maka kami memberikan dukungan agar ke depan kita bisa memberikan edukasi kepada seluruh satuan pendidikan, baik itu kepala sekolah, guru-guru, dan terutama guru BK, dan juga kepada seluruh orang tua murid, wali murid, dan komite sekolah agar kita bersama-sama bisa mencegah, bisa melindungi anak-anak kita, baik itu kaum perempuan maupun anak-anak didik kita dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang lain, karena angka bullying juga masih cukup tinggi di Bontang. Berdasarkan data di 2023 kita masih urutan kedua di Kalimantan Timur. Karena itu saya menyambut baik dan memberikan support yang setinggi-tingginya atas aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Sukmawati. Mudah-mudahan aksi perubahan ini memberikan dampak positif terhadap anak-anak kita, para perempuan yang ada di Kota Bontang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Sidro MPS
MSI psikolog, anggota Himpunan Psikologi Indonesia Kota Bontang, juga psikolog dari IPTD PPA Kota Bontang. Dengan melihat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bontang, maka saat ini saya menyatakan memberikan dukungan inovasi dari peserta PKP Ibu Sukmawati pada aksi perubahan dengan judul Perangkat Daya PA dan PKA Pemberdayaan RT sebagai agen dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Untuk keberlanjutan dari inovasi tersebut, maka dukungan yang akan saya berikan adalah dukungan pemikiran dan juga program-program pencegahan berupa psikoedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Bontang. Demikian dukungan yang saya berikan. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua RT dan Ketua Forum RT, dengan melihat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bontang, maka saya menyatakan memberikan dukungan inovasi dan peserta PKP Sukmawati pada aksi perubahan dengan judul Perangkat Daya UPA dan PKA Pemberdayaan RT sebagai agen dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Untuk keberlanjutannya dari inovasi tersebut, maka bentuk dukungan yang akan saya berikan adalah membantu sebisa saya untuk melindungi anak dari kekerasan. Demi dukungan yang saya berikan, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Jafu, selaku guru dan sebagai tim TPPK di SMA Negeri 3 Bontang. Dengan melihat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bontang, maka saya menyatakan memberikan dukungan terhadap inovasi dari peserta PKP Ibu Sukmawati pada aksi perubahan dengan judul Perangkat Daya Upah PKA Pemberdayaan RT sebagai agen dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Dengan melihat bahwa fakta di Kota Bontang banyaknya pelecehan terhadap anak. Demikian dukungan yang saya berikan kepada Ibu Sukma. Semoga sukses dan semoga menjadi berkah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Ferswanto selaku Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang. Saya Ibu Marlina selaku Kabid Pemberdayaan Perlindungan Perempuan. Wabarakatuh. Saya Jamila Suyuti SKM MKM, adalah Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Saya Ibu Nur Hidayah, Kepala Bidang PHA dan PKA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dengan melihat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bontang, maka saya dengan ini menyatakan memberikan dukungan Apresiasi yang luar biasa. Mendukung aksi Akan memberikan dukungan inovasi dari peserta Sukmawati SKM dengan judul Pemberdayaan RT sebagai agen dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Maka bentuk dukungan yang akan saya berikan adalah mensupport dengan memberikan anggaran atau mempersiapkan MOU dengan stakeholder terkait. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan inovasi ini kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bontang semakin menurun. Sukses terus Ibu Sukmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait aksi perubahan ini. Mudah-mudahan ini disambut baik oleh masyarakat Kota Bontang dan menjadi nilai ibadah buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.